Pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi. Salam sukses, sejahtera selalu ya. Pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi. Salam sukses, sejahtera selalu ya. Alhamdulillah hari ini semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dari Tuhan. Ya, semoga tetap selalu bahagia. Baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah ada ya lihat video saya yang judulnya Takut Kaya. Ya teman-teman, kenapa saya bilang judulnya Takut Kaya? Di situ saya bahas adalah memang kebanyakan dari kita sudah dewasa ya, masih kecil kita mungkin ditanya sama teman-teman, ditanya sama ibu guru, mau jadi apa? Wah, kita mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi pilot, menjadi Superman, ya, menjadi Batman. Ya apa saja tidak kita batasi impian kita, cita-cita kita, tidak kita batasi. Itulah anak-anak. Ya. Ya, makanya sebenarnya kenapa kita gagal, kenapa kita sukses? Itulah sebenarnya ketakutan tadi itu. Nah, jadi kita suka membohongi diri sendiri. Contoh ya, saya tanya sama teman-teman, saya yang penting kerja keras dan ikhlas. So, saya bertanya lagi. Kita ini kan manusia yang serba keterbatasan ya. Kita bukan kayak kuda ya, kayak kuda, kayak kerbau. Memang alat ini ya, memang dia punya tenaga yang kuat. Jadi dia kerja keras memang. Jadi kita manusia nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi saran saya untuk kerja keras, ikhlas itu memang semboyan ya, tapi jika tidaklah seperti itu semestinya kita. Jangan bohongi diri sendiri. Jadi di video kali ini saya mengajak teman-teman jangan berbohonglah pada diri sendiri. Ya kalau kita mau kaya ya bilang kita ini mau kaya ya Tuhan gitu. Ya mimpilah sebesar-besarnya. Seperti itu. Jangan lagi pengen punya rumah ya kecil-kecilan aja nggak apa-apa. Pengen punya mobil ya yang penting bisa 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 jalan seperti itu. Ini kan membohongi diri sendiri. Jadi begitu lihat tetangga, lihat teman, rumahnya direnovasi, bagus, nanti kita pasti negatif thinking, berpikir negatif. Jadi tipsnya adalah, ayo jangan berbohong pada diri kita. Itulah kunci sukses. Jadi bohong ini, pokoknya dengan berbohong ini gagallah semua apa yang kita inginkan. Tuhan tidak senang dengan kita berbohong. Jadi itu jangan lagi kita bohongi diri kita. Kita tidak bisa bilang bahwa kita tidak bisa. Kita tidak tahu bilang bahwa kita tidak tahu. Kita ingin kaya bilang kita ingin kaya. Kita pengen punya mobil bilang kita pengen punya mobil. Bilang ya, mimpikan aja, minta sama Tuhan, bekerja yang keras, bekerja yang jelas. Jangan kerjanya abu-abu. Jadi kita memanage diri kita, ya kita punya keinginan, ayo. Memang di setiap punya keinginan, dan keinginannya itu saya harapkan bisa keinginan besar ya. Nah itu bikinlah perencanaan bisnisnya, perencanaan kerjanya. Seperti apa sih untuk mencapai keinginan kita. Ya janganlah bermalas-malas, tapi tidak harus bekerja keras. Ya dan kemarin itu saya bilang, ya bekerja cerdas. Bekerja cerdas seperti apa? Bekerja cerdas seperti bekerja perintahnya Tuhan, bukan cara manusia tapi caranya Tuhan. Caranya Tuhan ya kembali lagi silaturahmi adalah menambah rezeki. Cara Tuhan menolong kita, membantu kita, memberikan petunjuk kepada kita. Cari uang tuh begini loh, cari rezeki itu ini loh caranya. Ikutilah cara-cara Tuhan. Janganlah bohong pada diri sendiri. Apa saja gitu. Maka yang membuat kita rusak ini saya pikir adalah kita ini sok tahu, kita sok pintar, kita sok tidak butuh orang. Seperti itu. Itu pemikiran-pemikiran kesombongan sebenarnya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengakui kekurangan ya, artinya kayak orang bodoh aja lah. Orang bodoh dalam tanda kutip ya.
dalam tanda kutip itu tidak membohongi diri sendiri. Kalau mau bilang mau, kalau lapar bilang lapar, kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa, ya. Dan kita pun tidak bisa hidup sendiri. Ini ya saya kasih tip ya buat teman-teman. Saya pernah jadi marketing sampai saat ini ya juga saya marketing juga gitu. Jadi kita ini sudah diberi contoh ya, umat muslim, kalau kita berdagang itu ya berdagang seperti Rasul kita gitu, seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan kita. Diturunkanlah seorang figur ya, kita contoh bagaimana kalau Rasul kita itu berjualan. Seperti itu. Kita jangan punya pemikiran sendiri. Jadi yang sudah dicontohkan itu ikut aja. Salah satu contoh. Jadi tidak berbohong tadi ya. Misalnya kita mau berdagang, mau jualan, misalnya mau jualan baju atau jualan produk apa saja kepada orang, menawarkan kepada orang, seperti itu. Jadi perintahnya seperti apa? Perintahnya adalah promosikan barang itu benar, ya, tapi tunjukkanlah kekurangan atau kejelekan barang tersebut, ya, kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Nah, itu yang namanya jujur, itu yang namanya tidak bohong. Tapi kebanyakan daripada kita sudah terisi dengan otak-otak yang promosi caranya adalah menunjukkan kualitas barang tersebut. Tapi pun kita tidak menunjukkan kekurangan barang tersebut. Ini yang kita membohongin. Seperti itu. Pasti setiap produk itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kenapa kita nggak jujur? Kita takut nggak dapat rezeki, ya kan? Kita takut kalau nggak berbohong itu nggak laku. Itu dia intinya teman. Jadilah orang bodoh saja. Ya kasih tahu nih kelebihannya, ini kekurangannya. Oh ini barang cacatnya di sini. Oh ini produknya sekian, silahkan kalau mau ini. Kalau mau ya silahkan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nah suatu contoh, waktu saya nawarkan produk, ya saya uji coba ya sama beberapa teman menjualkan produk. Kenapa kok kalau saya menjualkan produk itu kok laku, kalau dia kok susah lakunya? Tipnya saya ya saya kasih tahu, saya jujur. Saya bilang kasih tahu bahwa kelebihan barang ini dan kekurangan barang ini gitu ya. Bahkan saya kasih tahu juga kepada mereka, kepada calon konsumen bahwa saya pun nggak bisa jualannya. Saya punya produk ini loh. Saya pun ngaku bahwa saya bodoh masarkannya. Saya pun nggak tahu cara masarkannya. Jadi malah mereka, saya punya barang ini ya, saya punya mungkin produk saya waktu itu, anggap sajalah telur ya. Saya jualan telur, sementara warung tersebut sudah ada supplier telurnya gitu. Nah, saya menawarkan produk telur itu kepada toko. Toko itu, Pak, kami sudah punya pelanggan, kami sudah ada punya. Oh iya ya Pak ya. Oh iya, Bapak sudah dapat dari mana? Harganya seberapa? Seperti itu. Dan ada bahasa tak kenal tanda tak sayang. Jadi kita kenalan dulu, jangan nawarkan produk itu gitu. Nah, sampai-sampai saya menawarkan ke dia gini, Pak gimana ya Pak ya caranya saya menjual telur saya ini biar laku. Nah, mengaku seperti itu nih rahasia loh teman-teman. Mengaku kebodohan kita, akhirnya dia menawarkan, oh caranya begini loh Mas. Seperti itu. Bagaimana Pak ya, saya bilang, biar barang ini produk saya, biar telur ini Bapak beli, bagaimana ya caranya? Oh kami sudah punya langganan Pak. Oh iya Pak ya, saya harus perbaiki diri, harus perbaiki apanya Pak ya agar produk kami bisa diterima oleh Bapak. Nah di situ dia kasih masukan, akhirnya nggak enak dia, akhirnya dia beli gitu. Nah nanti sampaikan ke toko ini Pak. Dia kasihkan saran tokonya, dia menunjukkan tokonya, dan cara berdagangnya seperti ini Pak. Oh iya. Oke Pak, ini barang Bapak kami ambil. Saya ambil, nah nanti Bapak datang lagi dengan kualitas seperti ini dan harganya sekian baru kami mau terima. Nah, di sini teman-teman yang tidak dimiliki oleh orang-orang banyak. Jadi jangan kita sok tahu. Itu sudah suatu kesombongan. Jadi kita akui kualitas barang kita, ya kita promosikan dan kita bilang kekurangan produk kita. Terus kita juga bilang bahwa
kekurangan diri kita bilang, dan kebutuhan diri kita bilang. Kekurangan saya tuh nggak bisa menjualnya Pak, gimana ya cara menjualkannya. Akhirnya dia yang memberikan tahu gitu ya, cara berdagangnya. Akhirnya dia juga beli, akhirnya dia juga rekomendasikan. So enak kan teman-teman. Jadi jangan membohongi diri sendiri, jangan sok hebat, jangan sok pinter ya. Jangan sok kita ini sok bisa malu ya mengatakan kekurangan diri kita. Nah ini teman-teman, Tuhan itu tidak senang sama orang-orang yang sombong. Bahasa kasarnya kalau orang yang sombong itu adalah kalau kayak dataran itu dataran tinggi, dia meninggikan dirinya, dia meninggikan hatinya, dan rahmat Tuhan itu bak air, kayak air. Pastilah carinya tempat yang terendah. Jadi rendahkanlah hati kita gitu. Bukan rendah diri ya, beda rendah hati dengan rendah diri itu beda. Jadi kita rendah hati, kita ngomong ya, saya punya produk ini, saya pengen jual produk ini, gimana ya biar laku ya. Apa ya yang harus saya lakukan ya. Akhirnya dia memberi informasi dan merekomendasikan. Enak ya teman-teman. Sebenarnya hidup itu enak sekali kalau kita jujur. Segala hal ya, orang akan membantunya. Karena Tuhan tuh senang sama orang-orang yang rendah hati. Ya, jangan membohongi diri kita. Oke, tip video ini adalah jangan membohongi diri kita. Kita butuh apa bilang sama Tuhan. Jadilah orang besar, jadilah orang hebat. Bukan berartinya kita sok tahu, kita sok bisa. Ya, jadi orang hebat kayak Rasul, artinya patuh taat pada perintahnya dan jalankan semua kebaikan. Jangan bohongi diri sendiri, jangan apalagi bohongi orang lain. Ya teman-teman, stop berbohongnya. Makasih, jumpa lagi.